Kalau saya sampai berdebat itu malu. Pantesan Pak Basuki ngamuk ke Anies. Disuruh normalisasi malah bantah dan nantang debat naturalisasi. 6 tahun sodetan Ciliwung gak disentuh. Untung kini ada PJ Heru. Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan apakah normalisasi atau naturalisasi, tapi kami pengen dengar apa sih kerjanisasi yang dilakukan gitu loh. Jadi saya memang berada di lapangan terus, karena itu saya sampaikan pada semua, izinkan saya bekerja. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Tan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya kesini tadi karena sudah selesai. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mendapatkan pujian dari Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Pujian ini terkait dilanjutkannya proyek sodetan Kali Ciliwung yang mangkrak 6 tahun. Pujian awalnya disampaikan Jokowi yang mengaku kaget dengan PJ Heru yang bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Orang nomor 1 di RI ini mengaku tidak tahu pendekatan apa yang dilakukan oleh PJ Heru. Sementara itu, PJ Heru membenarkan pembebasan lahan menjadi salah satu kendala pada proyek sodetan Kali Ciliwung. Namun, berkat pendekatan serta sosialisasi dan koordinasi berbagai pihak, permasalahan ini pun dapat diselesaikan dengan baik. Menteri Basuki juga mengapresiasi sodetan Kali Ciliwung yang kembali dilanjutkan. Padahal menurutnya sudah 6 tahun proyek ini tidak digarap. Jika PJ Heru berhasil mengatasi permasalahan yang selama 5 tahun tak bisa diselesaikan oleh pemimpin sebelumnya hanya dengan kurun waktu 2 bulan saja. Dan ternyata PJ Heru berhasil mengatasi permasalahan yang selama 6 tahun tak bisa diselesaikan oleh pemimpin sebelumnya hanya dengan kurun waktu 2 bulan saja. Hal itu tentu berbeda dengan Anies yang malah menantang debat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Keduanya memang berbeda pandangan soal program normalisasi Sungai Ciliwung. Anies menganggap skema normalisasi tak efektif meredam banjir Jakarta. Sedangkan Menteri Basuki menganggap kawasan bantaran sungai yang dinormalisasi sepanjang 16 km aman dari luapan air, tapi yang belum dinormalisasi justru tergenang. Menteri Basuki mengatakan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yang terbagi menjadi 3 bagian, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir. Untuk bagian hulu, Basuki tetap melanjutkan pembangunan bendungan di kawasan Bogor, kemudian di tengah yaitu normalisasi tetap dilakukan, pelebaran bagian tengah sungai untuk menampung air jika volumenya meningkat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sodetan atau pengaliran air dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur atau BKT. Namun proses ini masih terkendala oleh pembebasan lahan, apalagi proses ini dikenal membutuhkan pendekatan yang intens dengan masyarakat. Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta. Ia pun memberikan contoh normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir. Itu karena program pengendalian banjir Anies yaitu naturalisasi tak dapat mengatasi banjir. Seperti apapun program tersebut diupayakan, banjir akan tetap terjadi dan tidak pernah berkurang. Karena program naturalisasi Anies tidak dapat mencegah banjir, malah memperparahnya.
Bahkan Menteri PUPR sampai menahan tawa saat program naturalisasi Anies tersebut disinggung oleh Komisi 5 DPR Lazarus. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga menilai metode penanganan banjir normalisasi atau naturalisasi hanyalah sebuah istilah. Intinya, sungai harus dilebarkan sehingga volume air yang dikirim dari hulu tidak tumpah melebihi batas tanggul sungai. Tapi di masa Anies semua itu tidak dikerjakan, dibiarkan berlarut-larut. Syukurlah masa jabatan gubernur tidak begitu panjang, sehingga harapan warga untuk keluar dari penderitaan masih ada, meskipun harus menunggu sampai 5 tahun. Dengan digiatkannya kembali normalisasi dan juga pembangunan sodetan hingga waduk, serta pompa-pompa, maka bisa dipastikan banjir banyak berkurang. Meski bukan atau belum bebas banjir, tapi pasti banyak berkurang dari hulu, tengah, dan hilir. Coba kalau jabatan Anies masih panjang, bisa-bisa Jakarta akan menjadi kota yang angker menakutkan. Maka jangan biarkan Indonesia jadi negara yang terbelakang dengan hadirnya tokoh-tokoh seperti Anies yang akan berkuasa. Jangan biarkan mantan gubernur terbego ini berkuasa lagi, apalagi level Indonesia. Ini amat sangat berbahaya, akan banyak pembangunan mangkrak, mungkin lebih parah dari zaman Pepo. Bagaimana menurut Anda? Tata Kujiati sepedugaan korupsi bansos beras busuk adalah fitnah keji kepada Anies. Ada yang sengaja taruh beras busuk di gudang, lalu tuding Anies. Goblok dan halu jadi satu. Itulah pendukung abot. Jadi kalaupun ya mereka kerjaannya sebulan ini cuma main Twitteran saja, ya mereka tetap akan mendapatkan bayaran. Ya contohnya Tata Ujiati ini. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Meski kasus ini terjadi dari tahun 2020, tapi sampai hari ini belum ada upaya serius untuk menyelesaikan dugaan korupsi terhadap hampir 3 triliun rupiah uang milik rakyat DKI Jakarta. Bahkan Anies sudah diganti dengan Pak Heru, tapi kasus ini nggak kunjung menemukan titik terang. Betapa memalukannya Anies. Lupa saya. Belum tentu punya malu. Salah satu mantan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP era Anies Baswedan, Tatak Ujiati, mengomentari adanya dugaan korupsi bansos COVID di DKI Jakarta pada 2020 lalu. Lewat unggahannya di laman sosial Twitter, Tatak merespon sebuah berita yang berisi bantahan Kepala Dinsos DKI Jakarta soal temuan tumpukan beras busuk yang disebut bukti dugaan korupsi bansos tersebut. Berikut tulisnya via Twitter 16 Januari. Yang bertanya soal beras bansos DKI perlu membaca penjelasan Kadinsos ini. Saya sih no comment ya, sebab tak lagi bertugas di DKI. Tapi saya percaya apa yang disampaikan Bu Kadis, sebab ada pemisahan urusan antara BUMD dan Pemda. Masalah di BUMD tak harus berkaitan dengan Pemda. Ia lantas mengutip pernyataan Kadinsos dalam berita tersebut yang menyebutkan jika Kadinsos DKI menampik kabar temuan beras di gudang sewaan kawasan Pulau Gadung merupakan bansos 2020 yang tak disalurkan. Karena kontrak dengan Perumda Pasar Jaya dalam pengadaan bansos untuk warga terdampak COVID telah berakhir 31 Desember 2020. Unggahan tersebut pun lantas dikomentari para warganet. Beberapa bahkan setuju bahwa dugaan tersebut tidaklah benar. Ya, tahulah kehadiran para pendukung Anies. Seperti akun @rohmat menyebut, beras busuk milik Jin ditaruh di gudang BUMD DKI buat framing atau fitnah Pak Anies. Apa mungkin ke sana arahnya? Kemungkinan selalu ada. Tapi, warganet lain pun punya pandangan berbeda. Seperti akun @pardo. Ya elah, dari semua koruptor-koruptor yang ada, emang ada yang langsung ngaku? Kagak ada. Semua juga pasti ngebantah di awalnya. By the way, hukum alam, sesama maling biasanya saling melindungi. Kemudian dari akun @roni, gerakan cuci tangan, sembari memberikan sindiran. Heran juga ya dengan pembelaan Tatak Ujiati ini, karena dalam bukti-bukti yang ada yang telah beredar di media sosial, sudah menampakkan bahwa beras bansos tersebut memang sudah ada sejak 2020, yang dimana DKI saat itu dipimpin oleh pemimpin pujaannya, yaitu Anies Baswedan.
Ataukah mungkin Tetak juga terlibat dalam penyelewengan beras bansos tersebut? Ya seperti kata netizen tadi, sesama maling biasanya saling melindungi. Sebagai TGUPP yang dekat dengan urusan balai kota, bisa jadi ia ikut menikmati hasil dari mega korupsi tersebut. Saya sih percaya. Dari caranya merespon dugaan korupsi beras bansos saja sudah jelas, dia ini ingin menghindar dan membela diri agar tidak ketahuan. Bahkan PLT Kepala BP BPOMD Jakarta, Fitria Rahadiani mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait dengan kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan beras yang ada di Pulau Gadung merupakan stok sisa dari retail perusahaan. Namun Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Ia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini. Yakin beras busuk mau dilelang? Penjelasan di atas belum cukup memuaskan publik. Adapun pihak berwenang kita dorong ya untuk segera menyelidiki kebenarannya karena keterangan mengenai rencana lelang seperti yang diutarakan Kepala BP BPOM DKI sepertinya bukan seperti itu penjelasan objektifnya. Bagaimana mungkin mereka melakukan lelang untuk kondisi beras yang sudah rusak dan bahkan ditumbuhi jamur? Siapa yang mau beli? Publik seakan-akan diminta menerima begitu saja keterangan dari Kadinsos yang asal bunyi. Jika ada yang bilang buzzer Yani sebagai sumber kekacauan tanah air, ya saya setuju banget ya. Kenapa? Karena pola pikirnya itu sedangkal itu. Bayangkan saja betapa kehancuran DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies. Kemudian dia masih dipuja-puji bak bintang superstar, dibela dan dianggap sebagai juru selamat. Segala kasus yang menghampirinya disebut sebagai fitnah. Waduh, suci benar. Pola pikir buzzer Anies tidak seperti kebanyakan orang normal. Otak dan mata mereka sudah dipenuhi dengan noda hitam. Makanya mereka nggak bisa melihat dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, bagaimana menurut Anda?